Ini termasuk yang paling penting dalam ibadah puasa. Puasa itu salah satu rukunnya niat. Setiap malam wajib niat. Ya, niat puasa. Jadi kalau di malam hari enggak niat puasa, maka puasanya enggak sah. Satu. Yang kedua, orang yang lupa niat di malam hari lupa niat. Dia tahu puasa itu wajib pakai niat, cuma di malam hari dia lupa niatin puasa besok. Ini orang puasanya kagak sah dan enggak boleh makan, enggak boleh minum. Wajib imsak, menahan diri sampai maghrib kayak orang puasa. Wajib. Jadi kalau dia makan dosa. Kita suka dengar kalau habis tarawih kan niat Ramadan tuh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah apa nih? Nah itu terjadi ada suara na dan suara ni begitu. Terjadi perbincangan sebenarnya di dalam bahasa Arab yang benar itu apa? Wa man tahawana bil faraid khusyiya alaihi an yamut ala su'il khatimah. Orang yang ngentengin kewajiban-kewajiban agama dikhawatirkan ada potensi meninggalnya su'ul khatimah, kecuali kalau dia tobat apa segala macam gitu ya. Nah, jadi terang-terangan kagak puasa di bulan Ramadan bahaya, itu bahaya. Terang-terangan di muka umum kayak nggak ngehormatin orang, itu bahaya banget. Kalau ente punya power, ente punya kekuatan, ente bisa tegur. Kalau ente ngeliat orang kayak begitu, ya. Cuma kalau ente lihat orang badannya seterek, keker, gede, tinggi, ente kurus, krempeng, kecil, ya ini sih bangsa habis gua kalau negur dia. Nggak wajib. Ente minimal ingkar di hati, ya Allah, saya nggak ridho ini orang kayak begini, ya Allah, kasih dia hidayah. Itu rubah pakai hati. Ya, kalau misalnya ente punya kekuatan, sebaliknya ente yang gede, tinggi, keker, punya kekuasaan, ente punya ini itu segala macam dan dia di bawah ente bilangin, bang, jangan hormatin bulan puasa ya, jangan ngerokok. Saya nggak tahu abang muslim apa bukan, tapi jangan ngerokok ya di depan umum ya. Jadi sunnah aja kalau nggak wajib, artinya kalau kita seandainya nggak sanggup nggak ini. Tapi kalau kita sanggup, sampein dengan baik begitu ya. Dan enak ente subhanallah ada kepuasan begitu. Kita tuh amar ma'ruf nahi mungkar tuh ada kepuasan di hati kita. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau orang-orang yang imannya kuat itu dia nggak pikir walaupun dia kekuatannya kalah power sama yang dihadepin, tetap dijalanin sama dia begitu. Cuma kalau kita kan masih kelas-kelas ekonomi, ini kelas-kelas bawah receh-receh. Kalau kita kan iman kita masih iman ekonomi kelas bawah receh kalau kita. Tapi kalau orang-orang yang tinggi imannya, emang cuma takut sama Allah mereka begitu. Jadi la yakhafuna fillahi laumata laim. Melihat orang salah walaupun saya harus mati begitu. Dan banyak orang-orang seperti itu, banyak. Gitu ya. Tapi ya diomongin gitu baik-baik. Seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, sahibul Magam Pekalongan, ya. Itu terkenal orangnya keras, nahi mungkarnya udah nggak pakai tedeng aling-aling, udah siapa aja dikata sama dia. Sampai Habib Ali bin Husain Al-Attas tuh Bungur, penulis kitab Tajul Aros yang makamnya di Al-Hawi Condet, beliau mengatakan ulama yang modelnya kayak begini jarang ada di muka bumi, yang berani begitu jarang ada di muka bumi ya. Tapi ada orang-orang seperti itu, ada, cuma jarang, langka, adanya tuh langka banget ya. Sampai disebutin katanya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas itu katanya beliau kalau ngelihat orang kumis dipiara, jenggot kagak. Kan yang sunnah piara jenggot, kumis dirapihin, dihabisin gitu ya, dikecilin. Itu kan yang sunnah kan. Kalau sampai ada orang katanya piara kumis jenggot kagak, namu ke rumah beliau, langsung dikata. Jadi katanya nih dulu kalau orang-orang mau ke rumahnya Habib Ahmad bin Talib itu pakai kain, pakai rapi. Jadi
lu tumben lu Islami sekarang, mau ke rumah Habib Ahmad gua. Pokoknya asal kelihatan Islami mau ke rumah Habib Ahmad, berarti ini orang. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Autas, Pekalongan. Rajin ngaji, wudu salah dikata. Kaif ente? Hadir majelis taklim wudu kayak begini, kaif ente? Langsung disebut sama beliau. Bahkan pernah ada satu orang, ya perempuan, Habib Ahmad bin Thalib itu, Habib Ahmad bin Abdullah Thalib itu, beliau dari rumahnya kalau mau ke masjid sholat Jumat pasti lewatin jalur situ, ada jalur khusus begitu yang beliau lewatin, dan orang segen sama beliau banget, segen, emang luar biasa haibahnya. Habib Ahmad pakai tongkat, tahu-tahu ada satu orang perempuan nggak tahu itu jalur biasa dilewatin Habib Ahmad, dan nggak tahu kalau Habib Ahmad tuh begitu orangnya. Enak aja nih perempuan jalan nggak pakai jilbab, lewat jalur situ. Antum tahu digebuk pakai tongkat. Maksiat nanti hari Jumat nggak pakai jilbab, digebuk dar. Ya, bahkan dari riwayat sampai lari-larian nih perempuan ketakutan, lapor ke polisi Belanda zaman dulu. Saya nggak terima, saya digebuk pakai itu orang tua tuh, siapa kayak kiai begitu, Habib begitu begini. Hah, siapa bu? Kata nih polisi Belanda nih. Siapa? Tolong saya tuntut dia, mau didakwa ke pengadilan. Siapa bu? Nggak tahu, begitu lihat yang itu orangnya. Wah, Habib Ahmad, nggak berani kita buka. Polisi bertakut semua. Kalau Habib Ahmad bin Abdullah kita angkat tangan. Bagaimana sih lu polisi udah kagak becus surya gituin. Kagak terima nih perempuan laporan ke atasannya. Kalau kata kita nih dari polsek kagak mempan ke Polres. Ya. Lapor ke Polres. Ke orang Belandanya langsung. Ini tadi masih pribumi yang kerja sama Belanda nih gitu. Ya. Kalau pribumi-pribuminya, wah maaf dah, itu Habib Ahmad, kita nggak berani Habib Ahmad. Ngomong ke yang Belandanya, Belanda bilang, kita urus, ini Belanda nih, kita urusin, panggil itu orang. Maaf tuan, jangan tuan, ini orang lain. Zaman dulu nih ya, ini orang lain tuan, nggak bisa. Ya udah kalau gitu saya ngadepin. Kata nih kepala polisi lah begitu, Kapolsek kalau kata kita begitu, Kapolres atau Kapolda begitu. Saya yang temuin, ente jalan tunjukin mana Habib Ahmad tuh. Ini siang nunjukinnya aja takut-takut, tuan saya dari jauh aja ya, begitu tuh. Ya nggak apa-apa, tunjukin yang mana orangnya. Itu tuan langsung, ini orang mau ngumpet. Ini kepala kepolisian Belanda begitu mau nyamperin Habib Ahmad jalan seperti biasa jalan itu, tapi ada macan 2 biji di kanan kirinya. Baru ngelihat kagak berani nih polisi mundur. Dia bilang ini bukan orang biasa berarti. Nggak berani. Amar ma'ruf nahi munkar, masya Allah. Dan itu jarang ada orang kayak begitu. Kita bayangin digebuk pakai tongkat, kita bayangin digebuk, bukan dikata, digebuk. Kalau sekarang bagaimana itu? Ya, masya Allah. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Autas. Kathir, banyak Habib. Banyak ulama-ulama, orang-orang soleh juga begitu. Mereka amar ma'ruf nahi munkar, masya Allah. Ya itu memang haibah ya, beliau punya hal yang magam kewalian yang kita nggak nyampe mungkin gitu. Tapi kalau kayak kita mungkin ngelihat orang misalnya kita sanggup nih tegur, itu enak banget. Hati itu ada kepuasan gitu. Afwan Pak, ini di masjid. Misalnya anda pernah nemu orang main handphone sambil ngecas, nyoloknya ke listrik masjid, itu kan kagak boleh begitu. Banyak banget yang kayak gitu. Sholat ngeliat, Pak maaf, ini masjid dibayar sama jamaah untuk keperluan masjid, bukan buat handphone Bapak. Jangan dicas Pak ya. Nerima orang malu, nggak ada orang kan. Oh iya Pak. Enak ya orang, enak gitu, enak banget, ada kepuasan batin nanti. Ya itu nahi mungkar namanya, ada kepuasan batin. Atau kita lihat ada orang misalnya yang di masjid gitu, laki perempuan masih bocah, ini sih nggak mungkin laki bini, saya bilang, Dek suami istri bukan Pak, bukan, jangan begini salaman di masjid, ente maksiat, nggak boleh ya, ini rumah Allah, ente masa maksiat di masjid. Oh iya Pak. Enak banget begitu ya, enak gitu. Kalau antum biasa kayak begitu, bilangin orang jangan kayak begini, nggak boleh, ente di masjid.
Ana pernah ngeliat orang duduk di masjid celana pendek. Ana bilang, Pak, ini aurat. Bang, ini aurat bang. Abang di rumah Allah, buka aurat. Jangan bang. Duduknya jangan begitu, auratnya kelihatan. Atau tutupin. Atau jangan di sini dah, duduk ke tempat lain. Hormatin kesucian masjid. Oh iya Pak. Gitu. Kadang-kadang ada juga yang ngerokok di masjid. Orang ngerokok di masjid, Pak maaf ya, jangan ngerokok Pak, ini di masjid Pak. Oh iya ya Pak, ya, matiin dia. Itu enak banget. Andai kata setiap orang mau kayak gitu, kita kan kadang-kadang kena penyakit namanya mudahanah. Itu penyakit tuh, mudahanah itu kalau orang Solo bilang pekewu, itu tuh pekewu. Ana dulu punya temen kalau ngomong pekewu, ana nggak enakan. Ya apalagi kalau dia pernah ngasih kita sesuatu, terus dia berbuat salah, kita mau tegur kagak enak. Itu namanya mudahanah, itu penyakit tuh. Kata Imam Ghazali di kitab Ihya tuh banyak tuh kayak begitu. Atau kita nggak enak gitu. Padahal kalau kita ngomong dia nerima. Kalaupun dia nggak terima, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nyampein begitu. Belajar beraniin diri kayak gitu. Yang penting kita ngomong baik begitu ya, baik. Nggak langsung kita iniin enggak. Anda pernah nemuin juga sholat di satu masjid di Tanah Abang, bukan di Al-Ma'mur tapi di seberangnya lagi kalau nggak salah. Sholat zuhur waktu itu, habis sholat Anda lihat di dalam masjid itu ada orang lagi duduk, ada buku-buku dijejerin. Ini bukan perpustakaan, ini soalnya bukunya diplastikin semua, dagang kayaknya ini Anda bilang. Di dalam masjid ya, bukan di luar. Pak, mohon maaf Pak, ini Bapak dagang atau perpustakaan? Oh iya Pak, dagang. Silakan Pak, Bapak mau beli? Nawarin lagi. Padahal kita menegur dia. Anda bilang, begini Pak, Anda nggak bilang jangan dagang di masjid, enggak. Ada riwayat hadis kata Rasulullah, apabila kamu melihat orang yang dagang di dalam masjid, faqul lahu, kata Nabi, doain itu orang, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan dagangan ente rugi, nggak laku, nggak ada untungnya. Tapi nggak tahu nih orang nentangannya, dia nggak terima deh. Ya. Saya cuma nyampein hadis nih Pak. Oh itu hadisnya riwayat apa? Sahih apa kagak? Saya cuma nyampein, Bapak terima syukur, enggak apa-apa, enggak nguntungin saya, enggak ngeruin saya. Assalamualaikum, Anda tinggal. Tinggal. Ya, dan jarang Anda ngingetin orang enggak terima, jarang. Kebanyakan orang nerima diingetin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingetin karena peringatan itu bermanfaat buat orang mukmin. Yang purik jarang. Rata-rata dia nerima begitu ya. Nah itu di bulan kita tadi ngebahas tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, bahkan orang-orang dulu katanya, para ulama dulu, bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kalau bulan Ramadan katanya mereka bahkan ngelatih anak-anak kecilnya untuk puasa. Jadi anak-anak kecilnya itu katanya kagak dikasih makan kalau siang bulan Ramadan, asal nangis dikasih mainan biar diem. Lu'bah itu boneka udah ada dari dulu. Cuma mungkin boneka orang dulu nggak kayak sekarang, ya mainan begitu. Begitu sampai dikasih mainan, dibikin lupa sama lapernya, dilatih. Masya Allah, anak-anak kecilnya. Dan di dalam riwayat juga dikatakan sebagian aulia, sebagian para wali-wali Allah di siang hari bulan Ramadan mereka nggak mau nyusu, padahal masih orok, nggak mau nyusu. Masya Allah, kalau nggak salah Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk tuh. Ini kalau bulan Ramadan udah diem tuh orok. Nggak mau nyusu ya. Dikasih susu nggak mau, dikasih ASI nggak mau, sampai lewat maghrib baru mau ASI itu. Wah itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Dan itu nggak mustahil bagi Allah, nggak mustahil. Kita ngelihat di berita atau di medsos itu ada orok keuruk reruntuhan bangunan 2 hari baru ketahuan hidup tuh orok. Kalau orok mau dijagain malaikat ya, masih suci dia. Apalagi calon wali, cucu nabi, udah dapat riayah dari kecil gitu. Udah diperhatiin sama Allah, dari orok tuh udah diperhatiin. Orang-orang soleh mereka itu katanya dari orok udah diperhatiin. Bahkan kalau kita baca sejarah para habaib Al-Ba'alawi,
Mereka itu katanya kumis belum tumbuh tapi udah pada mukasyif, udah pada jadi kasyaf, udah pada ngelihat hal-hal gaib. Yang batin-batin tuh apa ya, hijab udah pada dibuka sama Allah. Padahal kumisnya masih kumis-kumis halus kayak ABG begitu. Masih ABG tapi bisa ngelihat yang gaib, hijab udah dibuka sama Allah. Ya itu bedanya ABG dulu sama ABG zaman now. Zaman now kita nggak tahu kan itu ABG sekarang. Itu semuanya karena didikan, doktrin ya. Nah itu jadi orang ngerti begitu. Nah, maka dari itu persiapan nyambut Ramadan nggak bisa banyak. Mungkin nanti di pertengahan Ramadan banyak pembahasan, banyak kajian, banyak juga mungkin di medsos juga banyak. Nanti bisa lihat dari ustadz atau ulama-ulama yang jelas yang bisa nyemangatin ibadah kita. Kalau ini mah sekedar persiapan aja. Dan yang terakhir mungkin sekedar ngingetin, jangan sampai lupa. Ini termasuk yang paling penting dalam ibadah puasa. Puasa itu salah satu rukunnya niat. Setiap malam wajib niat. Ya, niat puasa. Jadi kalau di malam hari enggak niat puasa, maka puasanya enggak sah. Satu. Yang kedua, orang yang lupa niat di malam hari lupa niat. Dia tahu puasa itu wajib pakai niat, cuma di malam hari dia lupa niatin puasa besok. Ini orang puasanya kagak sah dan enggak boleh makan, enggak boleh minum. Wajib imsak, menahan diri sampai maghrib kayak orang puasa. Wajib. Jadi kalau dia makan dosa. Ya itu disebutin di kitab Safinatun Najah, dan ini sebagai sanksi atas keteledoran dia. Gitu. Tempo-tempo ada yang nanya, lah kan lupa itu Bib, masa kagak sah? Iya kalau lupa udah pasti kagak sah. Orang sholat lupa niat kagak sah sholatnya. Ya, orang wudu lupa niat kagak sah wudunya. Orang puasa kagak niat kagak sah puasanya. Tapi masa kagak boleh makan, kagak boleh minum, kan kagak sah puasanya begitu. Karena dia teledor akan kewajiban begitu. Itu ada dalilnya Bib? Mulai tanya-tanya dalil itu. Emang ada dalilnya itu Bib? Ada dalilnya, ada. Yang mau ngapalin dalilnya datang, anak kasih. Tapi apalin syaratnya. Kalau nggak diapalin dalil itu kebuang begitu saja. Cuma begitu-begitu ya. Ada dalilnya, banyak keterangan. Jadi cuma yang antum perlu ingat, lupa niat di malam hari, besok puasanya kagak sah, wajib qadha, dan besoknya itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Nah ini makanya supaya itu enggak terjadi, bagaimana caranya? Jangan lupa niat tiap malam. Niat itu dari maghrib sampai subuh. Di situ antum bisa pasang niat. Enggak harus habis tarawih, enggak. Boleh sebelum imsak, saat imsak. Biasanya kalau di TV itu pas waktu imsak pakai niat puasa kan tuh. Nah itu boleh niat di situ. Ya, sebelumnya ataupun dari maghrib udah boleh. Yang kedua, supaya kita enggak kejadian hal itu, ulama ngajarin kita di malam pertama bulan Ramadan niatin puasa untuk sebulan penuh. Ikut ngambil madhabnya Imam Malik begitu ya. Tapi enggak boleh ngandelin itu. Kita tetap tiap malam niat. Itu cuma buat jaga-jaga. Kalau satu malam kita lupa niat, udah ketambel sama itu kata ulama, itu masih bisa kayak begitu. Jadi diniatin di malam pertama, saya niat puasa Ramadan besok, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan, hadisnya begitu. Dan nawaitu di malam itu kata nawaitu siyama Ramadan hadza syahr, atau nawaitu siyama syahri Ramadan kullah hadhihi sanah. Saya niat puasa bulan Ramadan seluruhnya. Syahran kamilan, satu bulan sempurna. Hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ya, jadi jangan sampai lupa tuh niat tiap malam. Dan di malam pertama niat buat sebulan penuh. Dan mungkin sekedar tambahan ilmu, ini mah iseng, enggak terlalu penting sih, tapi tambahan aja. Kita suka dengar kalau habis tarawih kan niat Ramadan tuh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah apa nih? Nah itu terjadi, ada suara na, ada suara ni begitu. Terjadi perbincangan sebenarnya di dalam bahasa Arab yang benar itu apa? Nah apa ni? Gitu ya. Kata ulama dua-duanya bisa.
Cuma kalau mau na ada yang harus diubah sedikit, kalau mau ni harus begini, kalau mau na harus begitu. Yang betul adalah Ramadhani, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Kenapa Ramadhani? Kalau dalam ilmu bahasa Arab dia itu Ramadan ini isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif nggak bisa kasroh. Jadi kalau majrur dia harus fathah. Nah ini kok kasroh Habib? Bisa kasroh kalau dia diantaranya kalau dia mudhof. Nah Ramadan ini mudhof. Mudhof ilahnya mana? Sanah. Hadhihi sanah. Karena dia mudhof maka dia kasroh. Paham ya? Kalau yang kagak pernah belajar bahasa Arab dijamin kagak bakal paham itu. Ya dijamin nanti nggak bakal paham. Jadi nggak usah dipaksain paham. Habib kalau mau nak gimana? Boleh mona boleh ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, itu kayak berhenti di situ. Cuma hadhihi sanahnya sanata, kalau ni sanati begitu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mau ramadhana Habib sanahnya pakai ta. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Sanatanya jadi mudhof, jadi dzaraf zaman. Ramadhannya dia mudhof ilaih dan dia nggak boleh kasroh karena isim ghairu munsharif, jadi pakai fathah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Saya niat puasa besok menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Hadhihi sanata, di tahun ini. Ramadhana hadhihi sanata. Tapi kalau Ramadhani saya niat menjalankan puasa Ramadan, Ramadhani hadhihi sanah, Ramadan tahun ini. Kalau bahasa Indonesia mungkin begitu ya. Ramadan di tahun ini. Jadi kalau nata pakai di depannya, di tahun ini. Menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Kalau Ramadhani hadhihi sanati, Ramadan tahun ini. Begitu. Lebih enak itu, lebih enak Ramadhani hadhihi sanati. Gitu ya. Tapi walaupun bagaimana juga Habib, saya Habib pengen beda sendiri. Ramadhanu udah gidah, nggak apa-apa. Yang penting niat dalam hati. Jadi ributin gituan nanti. Ya, jadi nggak usah diributin gitu-gituan. Kadang-kadang orang tuh kalau belajar nahu, kadang-kadang kalau belajar nahu yang gimana-gimana gitu, kalau kurang ilmu tasawuf jadi tengil lagunya. Agak ngerti majrur dia itu. Isim ghairu munsharif itu. Wah, lah kayak orang kalau belajar nahu, belum seberapa macam kita. Rofa. Wah, lah tengil banget biasanya orang baru belajar nahu biasanya tengil. Biasanya kayak yang udah ngerti, padahal ilmu nahu itu nggak ngangkat derajat kalau nggak dipakai buat ngebersihin hati, baca kitab tasawuf, memahami ayat Quran. Nggak, malah bisa jadi ngerendahin derajat kita kalau bikin kita jadi sombong, sok ngoreksi orang lain. Payah itu ustadz, kagak ngerti nahu dia, ceramah doang, kondang mah kagak ngerti nahu, percuma gitu tuh. Kadang-kadang saya begitu tuh ya. Dan saya pernah nemuin orang-orang kayak begitu ya. Ada orang baru-baru belajar nahu gitu, baru-baru belajar nahu, mengkritik-kritik ulama-ulama besar begitu ya, kritik-kritik ulama besar begitu. Ini kenapa? Ini kan harusnya kan majrur, ini marfu, mansub. Biasa begitu katanya orang, man galla ilmuh kathran tigaduh. Orang kalau ilmunya sedikit biasanya banyak doyan kritik biasanya. Lagi demen-demennya biasanya kritik itu. Tapi kalau orang yang manittasa'a ufuquh, kata Abu Maliki, orang yang luas wawasannya dia nggak bakal kritik orang gampang gitu. Ya, jadi diperluas wawasannya, walaupun kadang-kadang kritik boleh kalau emang pada tempatnya begitu ya. Kritik boleh pada tempatnya. Misalnya ulama gitu, muridnya yang perempuan bukan mahram cium tangan, kritik itu mah jelas-jelas salah. Kalau itu kritik, itu nggak pantas gitu ya. Tanpa nyebut nama, tanpa ngerendahin, tanpa ngatain, jelasin sama orang itu salah. Jangan karena ngelihat orang besar berbuat salah ente anggap itu nggak ngapa-ngapa, bahaya itu salah tetap begitu ya. Contoh kayak begitu, itu kritik. Kalau itu mah kritik nggak apa-apa, kritik pada tempatnya. Jangan yang segala recehan-recehan yang gitu dikritik. Nah, jadi sekarang ini baca Ramadhanu, nggak ada orang baca Ramadhanu ya.
Mungkin itu aja tambahan ya, buat para Bilal-Bilal, buat para ustadz-ustadz mungkin di kampungnya, di musola-musolahnya nanti bisa buat ngerapihin. Oh juga satu lagi, kalau ente mau rapi, kalau ente baca, kalau ente jadi Bilal Khalifatul, kan kita jadi Bilal nih, buat Bilal Tarawih nih, sedikit terakhir lupa. Kalau ente jadi Bilal Tarawih kan Nabiyukumul Badru Muhammadun sallu alaihi, kan Nabi Muhammad gitu. Terus fadlan minallahi wa ni'mah maghfiratan wa rahmah sampai akhir. Nanti pas Khulafa Rasyidin yang 4 itu cara nyebutnya, kalau Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasulillah, Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq taraddu, bukan taraddu, bukan, dotnya fathah bukan dhammah ya, taraddu anhu, biasanya kalau orang Hadramut tuh anhu begitu ya, kalau orang Hadramut habaib biasanya taraddu anhu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatu Rasulillah. Kalau Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Gitu ya. Karena orang yang pertama kali dijuluki Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar belum ada istilah Amirul Mukminin. Jadi kurang tepat kalau Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar sedikit kurang pas. Sayyidina Abu Bakar itu pasnya Khalifatul Rasulillah sesuai sejarah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya. Begitu Sayyidina Umar Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu. Sayyidina Utsman Amirul Mukminin, Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman Amirul Mukminin. Taraddu bukan taraddu. Jadi biar lebih profesional gitu ibadahnya. Kan kata Rasulullah, ajmilu fit talab. Innallaha katabal ihsana ala kulli. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang sama orang yang rapih, bagus, cakep ibadahnya, harokatnya. Ana paling gelitik kuping kalau orang salah baca gitu, kayak santri kalau di pondok nih salah dikit ana nggak terima, nggak bisa ulangin. Kalau santri enak banget kita nyemprotnya enak banget. Kalau santri kan dia udah pasrah, udah sami nama Allah. Salah dikit semprot, nggak mau ana, salah sedikit kurang sedikit nggak mau ana. Mesti rapi baca aman, mesti rapi emang. Nah jadi itu mungkin penyampaian aja, dan ana nulis buku judulnya Salat Tarawih Sesuai Ajaran dan Anjuran Rasulullah. Ini mungkin buku udah sejak tahun berapa ya, 2000 berapa itu, lama banget tuh buku, udah lama banget itu buku. 2010 mungkin itu buku kalau nggak salah, apa 2013 ana lupa dah, 2012 ana lupa, itu buku udah lama banget ya. Cuma ada kalau jamaah ada yang mau, di situ juga ada tata cara kayak gitu tadi yang ana sampaikan sebagian. Terus kenapa kalau kita sholat tarawih kok pakai ada taroddi kepada khalifah-khalifah, kenapa sih pakai begitu, pakai ada fadlan minallah, kenapa sih, itu dalilnya apa, di situ ada tuh ya. Dan juga ada pembahasan tarawih lah segala macam, itu di situ kita bahas ya. Nggak tahu bukunya juga masih ada apa kagak, kayaknya masih ada beberapa naskah, tinggal sedikit, tinggal mungkin berapa puluh gitu ya. Dulu nyetak 2 kali 2000 gitu. Mungkin sekarang tinggal berapa puluh, udah lama juga tapi masih baru, belum kita buka. Mumpung anda ingat, kalau ada jamaah yang mau nanti mungkin bisa hubungin Habib Umar nanti insyaallah. Mungkin itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fatihah Allah ta'ala wa Allah yubarik lana fi ma madha min Rajab wa ma baqiya min Sya'ban wa أن الله يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من القائمين بحقوق رمضان، وأن الله يوفقنا للقيام ليلة القدر ويعظم لنا فيها الأجر، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المقتدين بسيرة بنبي صلى الله عليه وسلم أسلافنا الصالحين، مثل ما له أسلافنا ومشايخنا وأبونا وأجدادنا الصالحون. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Al-Fatihah.